Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap nak? Sudah sarapan tadi pagi? Baik, siapkan dulu ya. Siap, gerak, doa dimulai. Doa selesai. Selamat pagi. Bapak siap dulu ya. Tanggal 4 Agung, Alvin, Arniwati, Sila, Firman, Dialog, Fikri Ajri, Virgo, Yoris, Bibi, Hari, Kevin, Martin, Mika, Habibi, Tasya, Aisyah, Nuri, Raka, Rara, Rehan, Randy, Riko, Saga, Ningsih, Kian, Yulia, Zahra. Kemana dia? Baik. Hari ini sehat kan? Nak? Sehat, Pak. Ada sarapan tadi? Sudah, Pak. Baik. Hari ini kita belajar tentang coding dan kecerdasan artifisial intelijen. Ya, kecerdasan artifisial. Ya, kita biasa menyebut kecerdasan artifisial ini pemanfaatan kecerdasan artifisial, mata pelajaran coding dan kecerdasan artifisial, disusun oleh Bapak sendiri Wahyudi Kurniawan, SPDI, Sekolah Kita SDIC Malang, tahun ajaran 2025. Ya. Nah, apa itu kecerdasan artifisial? Kecerdasan artifisial dalam bahasa Inggris juga kita kenal dengan AI. Pernah dengar AI? Pernah dengar AI? Kamu pernah pakai AI enggak? Di HP kamu? Contohnya? Google. Yang lain? ChatGPT. Yang lain? Gemini tahu? Pernah pakai Gemini? Ada yang lain pakai yang lain? Siri, Cici baru-baru ini ada bukunya. Yang lain? Tadi Cici ada, Silang ada. Oke, baik. Jadi AI atau KA ya. Selanjutnya kita sebut KA, kecerdasan artifisial. Selanjutnya kita sebut KA. Dalam bahasa Inggris juga kita kenal dengan AI. AI atau bahasa Indonesianya AI. Karena A itu dalam bahasa Inggris bacanya E. I itu dalam bahasa Inggris bacanya I. Jadi AI. Artificial Intelligence. Artinya ya ini juga artinya kecerdasan artifisial. Sebagai sebuah sistem yang dapat berpikir seperti manusia. Ya,
Jadi mesin yang bisa berpikir seperti manusia. Bertindak seperti manusia. Bertindak seperti manusia apa? Contohnya mengerjakan sesuatu, dia bisa. Tapi objeknya lain. Ya AI juga dia, cuman pelakunya lain. Atau mengambil keputusan yang rasional. Yang rasional itu yang masuk akal. Ya, berdasarkan data yang dikumpulkan. Jadi AI itu bekerjanya sesuai data yang dikumpulkan. Selanjutnya, secara sederhana, KA atau kecerdasan artifisial berarti kecerdasan buatan. Artifisial itu artinya buatan. Ya. Artifisial itu artinya buatan. Intelijen itu kecerdasan. Artifisial itu buatan, intelijen kecerdasan. Adalah mesin atau komputer seperti punya Bapak ini, komputer yang bisa berpikir. Jadi mesinnya tadi bisa berpikir. Ya. Dan belajar seperti manusia. Seperti dengan kata lain, otak buatan untuk komputer. Sebetulnya komputer itu mempunyai otak. Otak seperti manusia. Otaknya dia di dalam komputer itu. Bisa juga diartikan bahwa sebuah teknologi yang memungkinkan mesin dan komputer untuk melakukan tugas-tugas yang biasanya membutuhkan kecerdasan manusia. Jadi mesinnya bisa cerdas seperti manusia. Udah, seperti belajar, memecahkan masalah, memahami bahasa. Pernah nggak kamu dari yang kamu pakai tadi menerjemahkan bahasa? Misal begini, kamu punya PR, misalnya bahasa Inggris. Pernah nggak kamu tanya sama Google apa itu? Pernah. Nah, itu AI namanya juga. Dia menerjemahkan bahasa. Kamu bilang bahasa Inggrisnya, dia menerjemahkan ke bahasa Indonesia. Jadi, kalau kita sekarang ini pergi ke luar negeri, hanya dengan bantuan AI, kita bisa mengerti bahasa orang luar negeri. Misal kamu ke Jepang, udah, kamu model HP, udah, kamu bilang, aku mau ke hotel, pencet aja sih Google Assistant, dia akan menerjemahkan ke bahasa Jepang, ya, udah, memahami bahasa, membuat rekomendasi, hingga menghasilkan konten. Ya, AI dirancang untuk mensimulasikan kemampuan kognitif. Kognitif itu berpikir, menganalisa. Dirancang untuk mensimulasikan kemampuan kognitif, menganalisis data dalam jumlah besar. Kenapa bisa Pak dalam jumlah besar? Karena kapasitas komputernya pun besar. Oke, dan mengambil keputusan secara cerdas untuk meningkatkan efisiensi dan mempermudah berbagai pekerjaan. Contoh begini. Kamu punya mesin apa dulu? Yang membantu pekerjaan orang tua atau bahkan pekerjaan kamu yang memudahkan kamu bekerja di dalam rumah. Contohnya apa? Mesin. Apakah mesin cuci Pak bisa dikerjakan AI? Bisa. Kenapa? Karena kita tidak perlu bekerja lagi. Kita hanya menekan tombol. Dia bekerja sendiri. Itulah mengapa tadi dikatakan AI itu bisa berpikir. Berpikirnya gimana Pak? Kita pencet tombol, tekan tombol. Dia berpikir apa yang dipikir. Berarti itu yang dilakukan. Walaupun sebetulnya enggak sepenuhnya mesin cuci itu kerjanya bagus.
mesin cuci itu kalaupun dia mencuci nggak bersih kali, iya kan? Iya kan? Nggak bersih kali. Kok nggak bersih? Kamu bilas lagi, kamu cat lagi. Kok masih bau? Kasih pewangi. Udah dikeringkan, kok belum kering? Dijemur lagi. Berarti kan mesin cucinya tidak sempurna. Paham? Jadi secara sadar atau tidak sadar kita telah menggunakan AI di dalam rumah kita sendiri. Sebetulnya banyak penggunaan AI di dalam kehidupan sehari-hari. Ya, yang paling dekat sama kita adalah HP. Yang paling dekat sama kita adalah HP. Yang paling dekat sama kamu adalah HP. Gak usah yang lain. HP yang paling dekat sama kamu. Pulang sekolah, enggak ganti baju dulu, HP dulu dipegang. Ya kan? Malah sekarang di negara-negara barat itu, di negara-negara barat itu bukan hanya di negara-negara barat maju itu bukan hanya mesin cuci baju yang ada, tapi mesin cuci piring pun sudah ada. Ya, ada robot yang menyetrika baju. Jadi bajunya udah dicuci, dia kan udah setengah kering, udah hampir kering gitu ya. Kalau di di negara-negara lain itu kainnya udah hampir kering, itu langsung diambil sama robotnya, langsung disetrika. Malah ada mesin setrika sendiri kalau di luar negeri. Nanti kamu kalau punya HP bisa kamu lihat di YouTube mesin setrika. Jadi mesinnya menyetrika sendiri. Kita memang ada bantuan manusia di situ. Kita merapikannya, tapi tidak kita lagi yang setrika. Ya, itu salah satu kemampuan AI. Dan mengambil keputusan secara cerdas untuk meningkatkan efisiensi. Bentar ya. Untuk meningkatkan efisiensi dan mempermudah berbagai pekerjaan seperti tadi mesin cuci. Ya. Ini. Pemanfaatan AI dalam kehidupan sehari-hari. Jadi pemanfaatan AI itu ada 4 atau 5. Ini Bapak jelaskan secara garis besar supaya kita tahu. Yang pertama, bidang pendidikan yang kita jalani sekarang. Bidang pendidikan. Penggunaan beberapa aplikasi untuk membantu proses belajar. Inilah kita sekarang belajar pakai perangkat komputer. Contohnya ini Bapak, pakai perangkat komputer. Ya. Untuk membantu proses belajar seperti ruang guru. Kami guru pernah punya ruangan sendiri. Artinya bukan ruang di kantor, enggak. Ruang di aplikasi komputer. Ya. Ada Zenius tahu? Pernah pakai Zenius? Kamu nanya soal pernah pakai Zenius? Bradley pernah? Nanya PR matematika kamu foto dicari oleh Bradley pernah? Enggak ya, nanti Bapak tunjuk. Google Classroom, Canva pernah pakai? Pernah pakai? Nah, Canva di situ banyak. Ya, bentar ya, Bapak tunjukkan dulu. Oh, Canva enggak di sini. Oke, dari aplikasi yang disebutkan dapat mempermudah untuk belajar. Jadi kita melalui aplikasi-aplikasi ini kita memudahkan untuk belajar. Seperti menemukan contoh soal sesuai dengan tingkat kesulitan masing-masing. Ya kita menemukan soal SD karena kita masih di jenjang SD sekolah dasar. Ya dapat menghasilkan teks
menjadi suara atau sebaliknya. Kalau kamu pernah nggak kamu tanya Google, ChatGPT, Gemini pakai suara? Pernah kan? Berarti juga kamu menanya PR sama Google, nggak ngerjakan sendiri. Dan memberikan terjemahan otomatis serta pada beberapa platform seperti Canva dapat membuat suara atau voice over dengan mudah sesuai dengan kebutuhan. Jadi Canva ini banyak disediakan platform ya. Oke, yang kedua bidang hiburan. Bidang hiburan. Bidang hiburan ini banyak. Ya, kita mau dengar musik, kita mau nonton film, kita mau nonton buat konten, ya. Kalau musik itu ada Spot TV. Pernah kamu jumpai? Pernah kan? Kamu buat di snack video, buat di TikTok, ya kan? Ada Spot TV dia. Ini platform Spot TV ini adalah biasanya dulu hanya untuk musik. Jadi musik yang kita sukai, kita ketik, dia muncul semua. Misal kesukaan kita atau hobi kita mendengar musik dangdut. Kita ketik lagu dangdut, semua muncul lagu dangdut. Ya, lagu sedih, semua muncul lagu sedih. Itulah yang dibaca oleh AI tadi, kecerdasan buatan atau KI. Yang selanjutnya Netflix. Tahu Netflix? Pernah nengok Netflix? Netflix ini adalah sebuah perusahaan yang dia itu menjalankan bisnis perfilman. Jadi isinya film semua. Netflix ini isinya film semua. Dia ada guru kita yang langganan Netflix. Kenal Bu Rida? Nah, itu langganan Netflix. Memang filmnya bagus-bagus. Ya, filmnya bagus-bagus. Bapak sendiri, Bapak nggak langganan film. Walaupun Bapak suka nonton film, tapi Bapak nggak langganan Netflix. Yang terakhir YouTube. YouTube ini bukan hanya film, ada musik, ada ilmu pengetahuan, pokoknya semua. Gak ada di antara kamu yang gak pernah buka YouTube. Pasti semuanya pernah buka. Iya kan? Iya kan? Pasti pernah buka YouTube. Walaupun hanya nengok cara memancing yang benar. Iya kan? Cara membuat layangan yang benar. Supaya bisa Oke, itu tadi ya platform bidang hiburan. Yang pertama tadi apa? Bidang pendidikan. Yang kedua ini bidang ini memberikan rekomendasi video, film atau lagu berdasarkan kesukaan pengguna. Contoh begini kan. Pernah enggak kamu gak usah lagi platform seperti ini? Pernah belanja dari online shopping, di Shopee, di Lazada, Tokopedia, pernah? Jika kamu mencari baju tidur, udah kamu lihat hari ini baju tidur, ya semua ditampilkan. Besok kamu buka Shopee, yang ditampilkan apa tuan? Baju tidur. Dia membaca data kamu, sudah membaca data kamu. Oh, dia kesukaannya baju tidur, semua ditampilkan. Kayak Bapak tadi sama si Riko. Pak, Bapak mau belanja Shopee. Bapak karena sering belanja Shopee. Bapak keseringan belanja Shopee daripada belanja Lazada. Ini bukan iklan ya, bukan. Bapak memang suka yang belanja dari Shopee. Ya, yang selanjutnya membantu membuat filter wajah. Ini sering ya, membantu membuat filter, apalagi kalau membuat status
Fotonya macam-macam. Yang hitam jadi putih, yang tidak punya kumis jadi punya kumis, ya, yang gondrong jadi cepat. Itulah kemampuan kecerdasan buatan, kecerdasan artifisial. Jadi komputer ini bisa meniru suara. Jangankan meniru suara kita bisa. Makanya sedewasa ini, akhir-akhir ini, itu kita harus pandai lah memakai AI. Kenapa? Banyak penipuan sekarang. Penipuan apa Pak? Menguras uang di rekening dengan bantuan suara. Dia hanya mencet satu tombol, dia menghubungi orang lain, minta ditransfer, ini, jadilah penipu. Bahkan orangnya pergi sama-sama dia, tapi nggak dia. Ya, jadi orang gampang kan menipu sekarang. Jadi hati-hati. Apalagi sekarang udah maju teknologi, sudah maju. Jadi hati-hatilah. Ya, membuat filter wajah di aplikasi media sosial seperti Instagram. Punya Instagram? Rata-rata. Ya Tasya, punya Instagram. Isinya foto semua kan. Wati punya? Masalah. Buatlah. Biar banyak kawan. Udah? TikTok punya? Bapak TikTok yang gak ada, Instagram yang Bapak punya. Ya silah. Rara, Instagram punya, TikTok punya, select video punya. Punya semua dia. Bapak yang gak punya. Bapak ketinggalan zaman. Udah, zaman Bapak dulu gak kayak gini. Dan yang ketiga, yang pertama bidang pendidikan, yang kedua bidang hiburan, yang ketiga bidang transportasi. Tandanya nak. Lambang apa nih? Google? Jangan Google aja. Kalau Google itu lambangnya cuma huruf G. Ini Google Map. Map artinya apa? Map. Apa artinya? Apa artinya map? Apa artinya map? Apa artinya map? Map itu artinya peta. Peta. Jadi map itu artinya peta, bukan yang lain. Jadi Google Map itu peta dari Google. Ya kadang salah juga ya kan. Oke. Google Map yang kedua Waze ini juga seperti Google Maps. Ya seperti Google. Yang ketiga kendaraan pintar. Pernah nggak kamu melihat mobil yang parkir sendiri dari supir? Di Indonesia belum ada. Tesla pun Bapak kira ya bisa sih dibilang, tapi Tesla nggak ada juga. Kenapa? Karena Tesla itu sejatinya mobil listrik. Mobil listrik. Gimana Pak cara kerja mobil listrik? Ya listrik semua. Jadi aplikasinya semua listrik. Memang mobil Tesla itu canggih ya. Dia buka pintunya, kalau pintunya terkunci, buka pintunya, kita nggak pakai kunci. Nggak pakai. Tahu kamu, berarti kamu punya. Iya, punya mobil Tesla. Pakai kartunya, misalnya ini kartunya hanya ditempelkan. Itu pun nempelkannya di pintu. Di pintunya ya tempelkan di. Udah terbuka. Apanya?
Ya, pintunya terbuka. Jadi Tesla, kalau Bapak bilang ya udah canggih lah Tesla karena mobil listrik. Tapi ada lebih canggih lagi di Cina. Kalau mereka belanja keluar dari tempat perbelanjaan, dari mall gitu, keluar dari tempat perbelanjaan, menuju parkiran, mereka nggak menuju ke mobilnya. Mobilnya yang datangi sendiri, yang memiliki mobil. Jadi mobilnya kita belanja, udah, kita keluar dari tempat belanja ke tempat parkiran. Jadi mobilnya itu yang mendatangi si punya mobil, bukan yang punya mendatangi mobil. Jadi mobilnya yang mendatangi yang punya orang, mobilnya mendatangi. Itulah salah satu contoh mobil. Nggak ada supir nak. Pak, boleh mode autopilot itu jalan sendiri ya. Dulu adanya di pesawat terbang, tapi di mobil sekarang udah ada. Nah, bentar lagi ada di kereta. Ya kita nggak tahu, ya kan? Atau bentar lagi ada di sepeda, ya kan? Jadi itulah teknologi. Jadi AI ini kalau kita memang hanya terbawa arus, ya tidak kuat diri kita, ya tidak kuat diri kita, hati kita untuk menerima ini seluruh teknologi ini, kita akan terbawa arus. Ya. Selanjutnya, cara kecerdasan artifisial membantu diantaranya itu menemukan rute tercepat. Rute kawan, rute itu jalan tercepat. Pernah nggak? Misalnya jalan, kamu mau keluar kota bersama orang tua. Pernah nggak orang tua mau pakai Google Maps? Yang belum pernah didatangi nggak? Pernah nggak? Atau orang tuamu menemukan kemacetan di jalan, macet. Pernah nggak orang tuamu nanya ke Google Maps? Tengok Google Maps di mana jalan yang nggak macet. Pernah? Bapak pernah lah, sering itu naik travel tahu kan? Travel itu ada transportasi antar daerah yang dia itu biasanya itu mobil-mobil pribadi, ya nggak seperti bus seperti biasa. Dia kalau Bapak hubungi, Bang, jemput aku Bang, Sherlock Bang, tahu arti Sherlock? Share lokasi. Share itu artinya berbagi. Bang kasih lokasi abang itu mas. Yang muncul nanti, ya ini tadi lihat. Nah, yang muncul ini lah. Google Maps-nya yang muncul. Kenapa? Dia adalah peta. Jadi Bang Sherlock Bang, lokasi ini yang muncul. Misalnya kamu di Bagan, janjian sama kawan mau ketemu. Kau di Bagan di masjid tahu kan? Masjid depan kantor polisi. Kawan, mau disetujui ya? Mau ketemuan. Kau di mana? Di Jauh Siur, di Jauh Seribu. Aku dari setujui ini. Dah, si Ramka masih di masjid. Tunggulah, aku masih di masjid. Sherlock aja lah lokasi. Sherlock lokasi. Gak tahu si Riko disetujui di mananya. Entahnya masih di kamar mandi. Entahnya waktu di permainan. Atau si Ramka udah nyari rumahnya dia dalam bioskop lagi nonton. Ya kan? Si Ramka bolak-balik dari lantai satu lantai. Semua kamar hotel diperiksa. Tahu-taunya dia di bioskop. Itulah gunanya tadi Google Maps. Ya. Oke. Kemacetan dan kondisi cuaca di jalan. Jadi Google Maps itu memberitahu kita juga. Di situ biasanya kalau kita Google Maps buka, kita klik,
situ ada perakiraan cuacanya, ada suhunya segini, ada macetnya segini. Malah ada kecelakaan pun kita dikasih tahu. Ada kecelakaan di daerah situ, kita dikasih tahu. Jangan lewat sini, terjadi kecelakaan. Kecelakaannya pun kita dikasih tahu. Antara mobil ini dengan mobil ini. Pelatnya pun dia tahu. Padahal HP-nya kita pegang. Pelatnya pun dia tahu. Ya. Dan mobil pintar bisa mengemudi sendiri tanpa supir. Itu tadi. Jadi mobil pintar ini bisa mengemudi sendiri tanpa supir. Jangan pula seperti kalau dulu Bapak kecil ada film namanya film Knight Rider. Knight Rider ini mobilnya warna hitam. Dulu ya waktu Bapak SD tahun 80 90-an itu ada film nama judul filmnya Knight Rider. Film baru. Kenapa Bapak suka filmnya? Mobilnya bisa ngomong. Mobilnya bisa ngomong. Mobilnya bisa mendeteksi ada musuh yang mau menyerang dia, yang mau menyerang mobil itu. Bisa mendeteksi tahu kan? Mengetahui. Bisa mencari informasi kalau dia itu mau diserang. Mobilnya mau diserang. Misalnya mau ditembak, dikasih tahu sama dia. Ya, bannya nggak bisa kempes. Gitu kena duri, terisi sendiri. Angin. Knight Rider. Nanti kamu bisa cari di YouTube film Knight Rider. Mobil yang bisa ngomong. Gampang. Kalau itu dulu bukan Bapak waktu. Jadi memang dari kecil itu Bapak yang suka hal-hal yang berbau teknologi. Ya, hal-hal yang berbau teknologi. Supir tanpa pengemudi. Oke, selanjutnya. Bidang kesehatan yang pertama tadi bidang pendidikan, baru bidang hiburan, baru bidang transport. Yang keempat, bidang kesehatan. Bidang kesehatan ini udah sangat maju sekali. Pernah nggak kamu di Google nanya suatu penyakit? Di situ ada Hello Dokter. Nanti kamu buka aplikasinya kalau kamu punya. Jadi kalau kamu sakit, jangan langsung ke dokter. Kamu punya ponsel, nggak punya HP. Tanya dulu Hello Dokter. Kamu ketik aja di Google Hello Dokter. Nanti dijawab. Hello Dokter, apa yang bisa kami bantu? Penyakit apa yang kamu alami? Nanti kita kasih tahu gejala-gejalanya. Itu langsung dijawab. Kepala pusing, mata kunang-kunang, ya, perut sembelit, itu dikasih tahu nanti. Oh, kamu penyakit kamu ini. Kalau bisa minum obatnya rekomendasi tadi ini. Kamu minta herbal, obat herbal yang bisa dikonsumsi. Ya, jangan hanya obat kimia. Obat kimia ya kalau Bapak bilang ya bagus. Cuman yang Bapak sarankan itu obat-obat herbal. Ya, contohnya kalau kamu demam karena cuaca, kamu bisa mencari bunga kembang sepatu. Tahu bunga kembang sepatu? Bunga raya. Bunga raya kenal? Yang dia putih, ada merah. Yang daunnya kalau dilepas ada lendir-lendirnya. Nggak kenal ya? Nah, sekarang banyak. Oke, ya. Membantu dalam bidang kesehatan yaitu mendeteksi penyakit lebih cepat. Memberikan saran kesehatan berdasarkan gejala yang dimasukkan ke aplikasi dan mengingatkan jadwal minum obat melalui aplikasi kesehatan. Jadi kita bisa mengetahui sakit kita hanya dari HP.
Detak jantung kita hanya dari hati. Jadi HP itu pernah menjumpai Meta di WA atau di FB? Pernah. Nah, itu AI. Meta itu adalah AI. Meta. Yang betul lambangnya bulan warna ungu. Warna ungu seperti ini kan? Iya kan? Itu Meta. Meta itu adalah AI. Jadi apa saja kamu tanya bisa dijawab. Ya, kecuali mungkin kapan aku mati, ya mungkin dia nggak bisa jawab. Ya, bidang kesehatan ya. Yang kelima, yang terakhir, bidang keamanan atau militer. Pernah tahu CCTV? Pernah, Pak. Di tempat tinggal kamu yang pakai CCTV apa? Masjid. Ada lagi? Hah? Kantor guru. Iya. Ada lagi? Pak, rumahku pakai CCTV nggak? Rumah asli, Pak. Hah? Ada CCTV rumah? Ada lah. Di mana Pak? Tetanggamu kan CCTV rumah. Apa yang terjadi di rumahmu tetanggamu tahu. Iya kan? Iya kan? Sapu hijau, sapu lidimu di mana tetanggamu tahu. Jadi tetangga kita adalah CCTV kita. Iya kan? Betul lah. Kita pergi, tetangga kita tahu. Oh, orangnya pergi. Iya kan? Ada yang tukang kredit di rumah. Assalamualaikum. Oh bang, orangnya nggak ada. Kemana orangnya? Pergi bang. Pergi mana? Ke Banten. Kapan pulang? Nggak tahu bang. Kenapa dia tahu? Karena udah kita kasih tahu. Nanti kalau ada tukang kredit, bilang aja kami pergi. Padahal orangnya di dalam. Rumahnya digembok dari luar. Dia masuk dari pintu belakang. Ya. Ya nak ya, itulah sisi. Ya di masjid ada. Di gereja Bapak nggak tahu tak ada. Ada waktu di gereja sini. Kalau di masjid ada 4 tali. Di tempat parkir 1, di teras 2, di dalam 2, di kamar mandi ada? Nggak ada. Di tempat parkir ada 1 di masjid. Di lingkungan masjid ada. Bukan masjid pondok 1 ya. CCTV atau closed circuit television. Ya. Yang kedua face unlock ya. Face itu apa? Face. Ini loh lambangnya. Apa ini? Ya, muka atau wajah. Unlock kunci. Lock itu kunci. Jadi unlock tidak terkunci. Makanya di kota-kota besar sekarang absen udah pakai muka. Apalagi kalau di bank ya, di bank itu identifikasinya orang mau masuk, orang mau absen itu pakai muka. Ada yang pakai retina. Kalau kami karyawan masih pakai jari. Tapi sebentar lagi katanya mau pakai face unlock. Muka. Jadi absensi pakai muka. Muka. Ya setelah aja kau ini. Terima kasih. Nah, udah pulang. Ya. Sekarang masih pakai jari. Terima kasih atau thank you. Molate. Ya. Jadi sekarang masih pakai fingerprint. Sidik jari. Ya, sebentar lagi pakai face unlock. Ya. Jadi muka kita ini udah teridentifikasi. Kalau muka Bapak muncul di tempat lain,
Oh, ini namanya Wahyudi Kurniawan. Kenapa? KTP Bapak itu udah tersebar di seluruh Indonesia. Ya, KTP. Bawa nggak KTP-nya? Alhamdulillah. Apa? Ayo. Masih jelek orang ini. Dari dulu jelek Bapak. Kapan Bapak gantengnya? Dia KTP. Jadi muka Bapak ini udah tersebar. Jadi makanya nanti kalau kamu punya KTP, kamu lindungi data pribadi kamu. Dilindungi data pribadi. Jangan dikasih orang lain. Dan jangan sekali-kali pinjam duit online atau pinjol. Makanya mulai dari sekarang, kamu yang suka main-main game dikurangi. Kenapa? Takut Bapak kamu kena judol. Apa judol? Judi online. Baru-baru ini ada seorang suami sertifikat rumahnya itu digadaikan tanpa sepengetahuan istrinya. Gara-gara judi online. Ya, jadi mulai sekarang kamu yang suka main game itu dikurangi. Jadi perbanyak membaca buku. Proses kecerdasan artifisial membantu dalam bidang kesehatan, yaitu membantu membuka kunci ponsel dengan pengenalan wajah atau face unlock. Ada siapa di sini yang pakai face unlock untuk HP-nya? Ada? Ada Martin? Ada? Iya, biasanya di HP itu ada 3 untuk kunci HP. Itu ada 3 tuh membukanya. Yang pertama pola, baru sandi itu bisa pakai no. Yang ketiga 4 sekarang. Pola, sandi, pola ini apa ya? Bentuk, sandi ini angka, yang keempat fingerprint, yang ketiga fingerprint, yang keempat face unlock. Fingerprint tadi pakai jari. Ya, ada 4. Jadi orang yang mengaktifkan face unlock ini, kalau bukan wajahnya nggak mau dia terbuka. Kalau bukan wajahnya nggak mau terbuka. Ya. Atau kamera keamanan bisa mengenali orang yang sering datang ke rumah dan memberikan peringatan jika ada orang asing. Jadi makanya kalau pakai face unlock ini, bilang sama saudara-saudara kita, saudara mama atau saudara bapak, itu sering-sering datang ke rumah. Kalau kita udah pakai fitur face unlock. Maka dewasa ini di negara-negara maju itu udah ada buka pintu rumah itu pakai sensor suara. Iya. Buka pintu, open the door. Buka pintu. Iya. Udah pakai sensor. Kalau pakai sensor suara ini, biasanya kendalanya 1. Apa itu Pak? Kalau kita sakit gigi. Kalau sakit gigi kan payah ngomong. Iya kan? Kalau sakit gigi payah ngomong. Jadi open the door, nggak open the door lagi yang didengar. Ya, nggak open the door lagi yang didengar. Jadi Pak, ya nggak apa yang didengar. Terakhir pintu rumahnya nggak terbuka-buka. Padahal dia udah mau buang bunga kecil misalnya. Ya, ada lagi pintu yang memakai sidik jari. Jadi kok nggak sidik jari anggota keluarga itu pintunya nggak mau terbuka. Iya, nggak mau terbuka. Ada yang pakai pola,
sandi. Pakai sandi. Sandinya berapa angka Pak? Terserah dia. Dia yang ngatur duluan. 1, 2, 3, 4, 5, 6 atau 20, 03, 18. Bisa jadi pakai sandi. Pakai pola mungkin payah anak-anak ingat. Tapi kalau pakai sandi enak ingatnya. Dan pakai fingerprint. Fingerprint pun agak payah. Kenapa? Karena anak-anaknya agak payah. Ya. Oke, manfaat kecerdasan artifisial untuk kita. Perhatikan kembali. Yang pertama, membantu pekerjaan manusia menjadi lebih cepat dan lebih mudah. Contoh tadi adalah mesin setrika. Apa lagi? Rice cooker. Apa lagi? Blender. Apa lagi? Selain yang udah Bapak sebutkan. Hah? Apa? Tempat masak nasi, iya. Cosmos atau rice cooker. Cosmos itu mereknya. Cosmos, Yokman, apa lagi? Apa? Kompor listrik, iya. Ada yang lain? Hah? Apa? Kulkas, dispenser, ya. Jadi banyak yang mempermudah kita pekerjaan. Contohnya tadi, ya, mesin cuci, rice cooker, ya. Kita tinggal ngecok, masak sendiri dia naik, tok, ya. Nggak parah kita nengok. Besok mau masak nasi goreng, sarapan pagi, udah malam ini dicok, udah besok nasinya udah matang. Tinggal digoreng. Malah di Jepang sekarang ada mesin untuk goreng nasi sendiri. Jadi mesinnya goreng sendiri. Ada Pak, ada mesin yang goreng nasi. Nanti tengok di YouTube kalau nggak percaya. Iya, bukan tangan nah. Itu dia kualinya diletakkan. Itu apa? Ada robot yang bergoyang gitu. Jadi nasi itu tercampur sendiri. Ya. Yang kedua, membuat kehidupan lebih nyaman dan menyenangkan. Contoh apa Pak? AC. Sering nggak kamu masuk ke ATM? Nggak pernah Pak. Iyalah yang ambil gaji mama sama ayah terus kan ke ATM. Kalau kamu mau sering-sering dapat suasana AC, rajin-rajin yang Islam ke masjid. Ya kan Tasya? Sering-sering ke masjid. Ya kan sini? Di pondok 1 ada 2 masjid. Kanan sama kiri. Pondok 2 ada 3. Pondok 3 divisi 5. Siapa orang divisi 5? Hah? Tuh 3 kan? Di masjid? Gak pernah ke masjid. Ya, pondok 3 divisi 5. Divisi 6 ada? Kenapa enggak? Asyik tenang, nyaman, awak sholat bikin. Tapi kalau udah suasana sholat subuh, aduh, dinginnya begini. Makanya hasilnya sering sholat subuh tidak dihidupkan. Tidak dihidupkan. Yang dihidupkan cuma kipas angin. Yang
3. Membuka banyak kesempatan belajar dan bermain. Bermain maksudnya di sini adalah permainan di laptop atau contoh kecerdasan artifisial di smartphone kita. Smartphone tahu nggak? Smartphone adalah HP. Smart artinya pandai, phone itu artinya telepon. Jadi telepon yang pandai. Yang pertama asisten suara, Siri atau Google Assist. Gemini bisa. Siapa lagi tadi? Cici. Rala ada. Cici ada, Rara nggak? Udah. Yang kedua, kamera HP yang bisa mengenali wajah. Pernah nggak kamu mau foto di situ ada peta-peta? Itu salah satu nak. HP-nya bisa mengenali wajah. Nanti kamu mau foto satu orang, petanya satu. Mau foto 2 orang, petanya 2. Mau foto banyak orang, baru petanya nggak ada. Kadang terdeteksi banyak orangnya, tapi yang terdeteksi cuma 5 orang. Pernah nggak gitu? Jadi HP itu bisa mendeteksi wajah. Oke. Yang ketiga, aplikasi penerjemah. Kamu coba yang orang suku Nias di sini. Coba pencet Google. Coba Google artikan ke dalam bahasa Indonesia. Kau bahasa Nias. Bisa nggak? Enggak. Dicoba aja dulu lah. Karena yang setahu kita kan Google itu hanya bisa menerjemahkan bahasa negara-negara. Kalau bahasa suku kita nggak pernah tahu. Coba nanti yang orang Nias, orang yang suku Nias, yang suku Batak, yang suku Jawa, Bapak terus terang kalau bilang nggak pernah coba. Google artikan ini, aku semangat, nggak pernah Bapak coba. Ya, coba nanti yang suku Nias, yang suku Batak, suku Jawa ya, pakai Google Assistant atau sini. Oke, coba kecerdasan artifisial di rumah kita. Tahu gambar apa itu? Rumba. Rumba itu apa Pak? Mesin pembersih lantai. Dia bulat. Pernah nengok? Pernah? Punya nggak? Kalau Pak rumah kebun aja mesti begitu ya. Ya, kalau di luar katanya murahnya. Ya, semurah-murahnya Pak, buat apa di kebun? Ya, nggak apa-apa. Ini rumba. Ini mesinnya. Saudara Bapak ada yang punya, yang tinggal di Pekanbaru. Mereka punya. Ya, ini repotnya nak. Ini repotnya. Jadi dia bekerja sendiri. Dia bisa mendeteksi adanya sampah di lantai itu. Dia pembersih, dia menyapu, dia juga mengepel. Mengepel lah. Jadi Pak dia robot, dia robot. Yang kedua, perangkat pintar yang mengatur lampu dan suhu ruangan. Pernah nggak nengok lampu yang kalau hidup dia tepuk tangan? Hidup. Nanti mau mati? Mati. Pernah? Pernah nggak? Pernah tahu? Nengoknya di mana? HP, iya. Pernah nggak nengok? Ada kemarin itu di Instagram ada. Dia nggak hidupkan lampunya mesti pakai urui. Ada pernah nengok? Pernah kan? Ada kan? Dia jualan. Dia kan orang Cina kan? Jadi pekerjaannya lampunya mati dibelikan sama pekerjaannya. Nggak hidup. Tunggu bilang urui baru hidup lampunya. Nggak lama mati urui gitu kan? Ya, jadi itu salah satu teknologi sebetulnya. Tapi teknologinya nggak tahu ya apakah merepotkan atau memudahkan. Dan suhu ruangan
AC yang Bapak bilang tadi. Yang ketiga Smart TV. Smart TV yang bisa merekomendasikan film yang kita sukai. Film apa Pak? Yang tadi Bapak. Netflix. Netflix itu filmnya bagus banget. Ya. Cuman ya untuk kamu ya mungkin perlu dipilih lah. Ya, perlu di. Udah. Ini adalah gambaran AI dalam bidang-bidang yang tadi. Yang sebelah kiri ini gambar AI dalam bidang kesehatan. Ya. Ini robot nak. Ini orang dioperasi. Operasi melahirkan pakai robot. Ya. 3 robotnya, 1, 2, 3. Ya. Ada juga dokter manusianya ada. Tapi yang bekerja adalah mereka. Para robot. Nah ini mobil pintar. Apakah ini Tesla Pak? Kalau nengok mobilnya enggak. Kalau nengok mobilnya enggak Tesla. Ya. Parkir otomatis. Ya, ini tempat parkirnya. Ini mobilnya mau mundur. Jadi dia bisa parkir Maksudnya Pak, parkir otomatis itu Pak, nggak ada orang di dalam mobil, dia parkir sendiri mobilnya, jalan sendiri. Itu namanya parkir otomatis. Jadi gitu, udah sampai tempat tujuan, udah orangnya pergi. Ya mobilnya parkir otomatis. Kalau masuk orang yang tanpa dikenali mobilnya nggak akan terbuka. Makanya di pintunya itu udah ada sidik jari yang punya mobil. Sidik jari yang punya. Suara yang punya mobilnya kenal. Malah mungkin nanti ke depannya bau orang yang punya mobilnya pun kenal. Seperti itu. Bisa jadi. Ya. Itulah kecanggihan, kecerdasan artifisial. Yang selanjutnya di bidang pendidikan, ini ya, bidang pendidikan. Ini ada robot. Ini dia belajarnya pakai tablet. Selain ada buku, dia belajarnya pakai tablet, tahu kan? Bukan tablet obat. Tahu kan tablet? Yang dipegang ini, dia bentuknya ada yang sebesar ini, ada yang sebesar ini, tablet. Ya. Yang selanjutnya ini adalah KA di bidang pelestarian lingkungan, mengetahui suhu. Dia mengetahui suhu. Ini hal yang perlu kita ingat bersama. AI tidak boleh atau kecerdasan artifisial, ini Bapak ganti ya. Kecerdasan artifisial tidak boleh atau tidak bisa menggantikan manusia. Kenapa? Kecerdasan artifisial ini nggak punya perasaan. Dia nggak ada perasaan. Nggak punya perasaan. Kayak mana mesin mau punya perasaan? Dia nggak ada perasaan. Perasaan itu apa sih Pak? Yang dimiliki manusia. Tidak dimiliki mesin. Mesin tidak akan pernah bisa memiliki yang namanya perasaan. Itulah kebenaran manusia. Satu. Yang kedua, nyawa. Mesin itu tidak punya nyawa. Dia bisa hidup, dia bekerja karena adanya listrik. Sama dengan HP juga ada apa-apanya kalau tidak ada baterai. Baterainya mau habis pun HP-nya nggak bisa. Paham? Jadi AI atau KA, kecerdasan artifisial itu nggak akan bisa menggantikan yang namanya manusia.
Bukan menggantikan aja kerja manusia pun mungkin ada yang tidak bisa digantikan oleh. Yang kedua, kita harus bijak menggunakan atau kecerdasan artifisial. Harus bijak. Bijak gimana, Pak? Kita memanfaatkannya untuk hal-hal yang berguna bagi kita dan orang lain. Bagi kita dan orang lain. Harus berguna. Harus yang baik. Ya, tidak boleh untuk menyusahkan orang lain. Tidak boleh untuk merugikan orang lain. Jadi itu kita harus menggunakannya dengan baik. Yang ketiga, seperti tadi Bapak, kecerdasan artifisial harus digunakan untuk kebaikan, membantu orang lain. Yang selanjutnya, tiada kata terlambat untuk memulai segalanya. Maksudnya apa, Pak? Apa yang kau cita-citakan, mulai hari. Mulai hari. Ya, mulai hari. Gak ada yang dapat terlambat. Apalagi kamu masih muda. Masih umur berapa, nak? 11, 12. Ada yang 13. Hah? Ada yang 13. Ada enggak ada? Ada yang 13. Enggak ada yang 13 ya. Jadi mulai umur sekarang, umur 12 tahun, apa yang kamu cita-citakan itu fokus. Artinya kamu harus mengejar cita-cita. Ya, Pak mau jadi dokter. Nah, apa yang harus dilakukan untuk menjadi dokter? Pak mau jadi presiden, apa yang dilakukan menjadi presiden? Pak, cita-citaku hanya satu, Pak. Apa itu? Jadi ibu rumah tangga. Oh, bagus. Pak, cita-citaku cuma satu. Apa itu? Berguna bagi sesama. Apapun yang kulakukan, Pak, harus berguna bagi orang lain. Kau boleh berguna bagi orang lain, tapi bagi dirimu sendiri juga kau harus berguna. Ya, harus jangan kau berguna bagi orang lain, tapi kau menderita. Seperti lilin. Lilin apa? Filosofis lilin itu dia habis membakar dirinya untuk menerangi orang. Betul kan? Lilin itu kan seperti itu. Kok mati lampu, kamu kan cari lilin. Atau lampu led bisa dicas lagi. Kalau lilin, kamu hidupkan lilin. Memang terang kita, tapi dia membakar dirinya. Jangan seperti lilin. Konsep lilin itu udah gak boleh lagi dipakai. Biarlah Pak aku menerangi, memberi manfaat sama orang lain. Tapi aku hancur. Gak ada orang. Makanya konsep lilin itu gak dipakai lagi. Kalau bisa kita memberi manfaat kepada orang lain, tapi kita bermanfaat bagi diri kita sendiri. Kita memberi manfaat kepada orang lain, tapi kita tidak menderita. Makanya konsep lilin itu gak bagus. Konsep lilin itu tidak, filosofis lilin itu gak bagus. Biarlah Pak aku menerangi orang lain, tapi kau mati. Iya kan? Habis lama-lama. Kalau lampu LED bisa Oke. Kata-kata Bapak selanjutnya untuk nasihat untuk kamu semua. Jika kamu tidak tahan letihnya belajar, maka kamu akan menanggung perihnya kebor. Ini bukan kata-kata Bapak. Kata imam besar, salah satu ulama orang Islam, Imam Syafi'i. Oke, yang terakhir, terima kasih dan sampai jumpa. Mungkin sampai sini saja.
Yang pertama, semoga ilmu yang kita hari ini berkah bagi kita semua dan berguna untuk masa depan kita. Yang kedua, tetap semangat mencoba hal-hal baru untuk kebaikan masa depan. Terakhir, sukses selalu untuk kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.